Semua, hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yakni nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, kelas 10 B I.G.A. Ratna Santini SPD. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara terbagi menjadi beberapa bagian yang akan kita jelaskan, yakni pertama tentang nilai, kedua tentang Pancasila, ketiga tentang penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai, apa itu nilai? Pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Soejono Suekamto, menganggap bahwa pengertian nilai adalah suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia. Hal itu disebabkan atas nilai yang menurutnya baik ataupun jelek sekalipun. Kedua, menurut Wood, suatu petunjuk di mana kejadiannya berlangsung cukup lama. Dari petunjuk ini, kehidupan seseorang bisa terarahkan hingga mempunyai sifat kepuasan tersendiri. Itu sebabnya Wood mampu membagi nilai dalam dua hal, yaitu nilai baik dan juga nilai jelek. Ketiga, menurut Simanjuntak, nilai adalah sekumpulan pemikiran seseorang atas perilaku yang bersifat baik dan buruk. Perilaku tersebut disebabkan adanya tradisi yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan selalu dijalankan secara terus-menerus. Keempat, menurut Robert M. Zilawang, pemikiran yang dimiliki setiap orang namun mampu merubah perilaku sosial dari nilai tersebut. Dari nilai itulah kehidupan seseorang bisa dilihat apakah berkarakter baik di lingkungan atau sebaliknya. Selanjutnya, menurut Hendro Puspito, nilai sebagai bentuk penghargaan yang diterima masyarakat atas tatanan hidup yang baik. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan hidup yang selalu berubah, sehingga nilai tersebut bisa menjadi pedoman utama dalam berperilaku. Terakhir, menurut Koejara Ningrat, nilai mengartikan nilai sebagai bentuk tradisi yang ada di kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini bisa berubah tergantung dari persepsi orang lain. Apabila dipandang baik, maka semakin baik pula nilai tradisi yang dianut. Begitupun sebaliknya. Sebutkan jenis-jenis nilai serta fungsi nilai. Yuk disimak jenis-jenis nilai. Yang pertama, nilai kebenaran. Kedua, nilai keindahan. Ketiga, nilai sosial. Keempat, nilai moral. Kelima, nilai agama. Fungsi nilai. Nilai dijadikan bahan seseorang untuk berlindung. Yang pertama. Kedua, nilai dijadikan alat penentu akhir suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, nilai dijadikan alat dalam membedakan derajat setiap orang atau kelompok tertentu.
Keempat, nilai dijadikan alat sebagai daya pikat orang lain untuk berubah. Kelima, hanya dari nilai perilaku seseorang bisa berubah seketika. Keenam, nilai bisa menjadi petunjuk arah hingga pemersatu. Konsep berpikir seseorang berlandaskan nilai yang dimiliki. Hal ini akan memberikan petunjuk arah dalam mengambil suatu tindakan. Kedelapan, nilai dijadikan panduan dalam hidup sekaligus menjadi bahan pilihan yang akan diperoleh. Terakhir, nilai digunakan sebagai pemersatu kelompok apabila mampu mengumpulkan banyak orang dalam satu kesatuan. Kita lanjut pembahasan tentang Pancasila. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Kedua, menurut M. Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ketiga, menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Keempat, menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Terakhir, menurut Profesor Dr. Nurcholish Madjid, Nurcholish mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan persyaratan asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Pancasila, pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata Sanskerta, Panca, sila. Panca 5 dan sila dasar atau asas. Di dalam gambar ini terdapatlah sebuah gambar patung Garuda Pancasila terbesar di Indonesia dan berada di Monumen Pancasila Sakti. Menurut liputan6.com, #Balgorsevsky Arsisedit Marbun. Fakta singkat tentang Pancasila. Pidato Bung Karno di hadapan anggota BPUPKI
pada 1 Juni 1945 merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, ide Pancasila lahir saat Bung Karno dalam pengasingan di Enden, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Saat itu, beliau menemukan ide Pancasila saat di bawah sebuah pohon sukun. Ketiga, selain Bung Karno, ada 2 tokoh lain yang juga mengusulkan dasar negara pada sidang BPU PKI, yaitu M. Yamin dan Supomo. Namun, usul Pancasila Bung Karno yang pada akhirnya diterima oleh BPU PKI. Keempat, Pancasila yang kita kenal sekarang juga merupakan andil dari Panitia 9 yang membahas lebih jauh Pancasila yang diusulkan Bung Karno. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi asal-usul Pancasila. Yang kelima, dahulu bunyi sila pertama versi Panitia 9 itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tapi pada akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena permintaan wakil masyarakat Indonesia Timur. Keenam, lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah mengalami 3 kali perubahan desain hingga menjadi lambang yang sekarang kita kenal. 7. Burung Garuda dipilih menjadi lambang Pancasila karena sering muncul di berbagai dongeng zaman dulu sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Kedelapan, sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II sempat ada kandidat lambang lainnya berwujud matahari yang didesain oleh Muhammad Yamin. Namun lambang ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap bernuansa Jepang. Kesembilan, peringatan hari lahir Pancasila dimulai sejak 1964, tapi sejak 1970 pemerintah Orde Baru berhenti merayakannya sebagai bagian dari desoekarnoisasi, sehingga akhirnya pada 1 Juni 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Yang terakhir, faktanya Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tidak ada hubungannya dengan lahirnya Pancasila. Kita lanjutkan membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem presidensial atau semu. Kedua, sistem parlementer dalam konstitusi RIS. Ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 menganut sistem parlementer. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Perbedaan sistem pemerintahan negara terbagi menjadi 2, presidensial dan parlementer. Yang menurut presidensial, kita bacakan nomor 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
Keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Terakhir, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Lalu tentang parlementer. Ciri-cirinya pertama, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Kedua, lembaga eksekutif. Presiden dipilih oleh lembaga legislatif, lalu Raja dipilah berdasarkan peraturan atau undang-undang. Ketiga, Perdana Menteri punya hak istimewa yang bernama prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Selanjutnya, menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. Serta lembaga legislatif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif. Sedangkan lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif. Parlemen dianggap penguasa utama negara. Demikianlah bentuk perbedaan antara presidensial dan parlementer. Kita lanjutkan. Macam-macam pembagian kekuasaan negara. Attention. Menurut teori dari John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam kekuasaan. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga, kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Teori kekuasaan menurut Montesquieu juga hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke. Pertama, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang dapat digunakan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikianlah pemaparan teori kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke. Penataan kekuasaan atau lembaga negara. Ini adalah bagian dari susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita menggunakan teori Montesquieu ya. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Bisa dilihat dalam bagian ini. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita akhiri pertemuannya dan pemaparan materi hari ini. Sekian dan terima kasih.